Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pengalaman adalah guru yang terbaik, sebagaimana yang kita perbincangkan pada kesempatan terdahulu adalah pengalaman pribadi kita masing-masing. Pengalaman yang bersifat individual, bahkan pengalaman yang sifatnya personal, sangat unik, barangkali sangat khusus. Jangan-jangan orang lain tidak mengalaminya. Lalu, bagaimana dengan pengalaman orang lain? Sesungguhnya pengalaman orang lain itu jumlahnya lebih banyak. Dengan demikian, maka materi pelajaran yang dapat menjadi tauladan, kita bisa menjadikannya sebagai guru, justru jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau pengalaman pribadi, tentu saja jumlahnya satu orang, yakni kita sendiri. Sedangkan pengalaman orang lain yang mencakup orang di sekitar kita yang terdekat, yakni di keluarga, pengalaman lingkungan tetangga, pengalaman orang lain yang berada di lingkungan kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sampai ke negara, suatu bangsa, bahkan ke seluruh dunia dalam satu globalitas. Lebih dari itu, kita juga bisa melihat pengalaman orang-orang terdahulu yang pada saat ini sudah tidak ada lagi bersama lingkungannya, apalagi bersama kita. Itulah pentingnya kita mempelajari sejarah. Sejarah itu mencakup apa yang terjadi pada saat kini, yakni yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh orang di sekitar kita, di lingkungan masyarakat kita, juga apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa lalu. Masa lalunya itu bisa 10 tahun yang lewat, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Sejarah merupakan rantai waktu. Semua manusia, setiap orang yang mengisi rantai waktu itu adalah perbuatan sejarah dengan pengalaman-pengalamannya sendiri-sendiri yang bisa kita pelajari, yang dapat menjadi guru bagi kehidupan kita masing-masing. Di Indonesia umpamanya, yang sangat populer di kalangan anak muda umpamanya adalah sejarah Bapak almarhum Profesor Dr. Habibie. Pak Habibie sudah tidak ada di dunia saat ini. Tapi pengalamannya dapat menjadi guru bagi kita. Bagaimana umpamanya dia berjuang
bertekad untuk sekolah. Pada zamannya Pak Habibie itu hidup di Sulawesi, lingkungan yang ya jauh dari keramaian, jauh dari kemajuan, tetapi dia bertekad untuk sekolah bahkan ke luar negeri. Seperti kita ketahui, beliau sekolah di Jerman, belajar bikin pesawat terbang. Zaman itu mana ada kira-kira anak muda yang berpikir ingin sekolah ke luar negeri dan kepengen bikin kapal terbang. Umumnya generasi pada saat itu pengen jadi sarjana hukum, pengen jadi dokter. Ya sekolahnya juga di lingkungan kita juga, Jakarta, di Jogja. Pak Habibie atau sang orang muda bernama Habibie pada kala itu sudah kepengen banget sekolah ke luar negeri. Ini bisa menjadi pengalaman baik untuk kita sebagai pelajaran sejarah. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Kawan-kawan sekalian, kita sering umpamanya fokus kepada tokoh-tokoh besar. Banyak orang-orang kecil pengalaman-pengalamannya kaya, pengalaman-pengalamannya baik sekali, itu juga bisa menjadi pelajaran. Pengalaman tukang sayur, bagaimana dia menghadapi kehidupan, membangun keluarga, survive, bertahan hidup. Itu bisa menjadi pengalaman yang dapat menjadi guru bagi kita. Apalagi tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, sopir angkot, semuanya pengalaman mereka itu dapat dijadikan sebagai guru untuk kita. Begitu juga pada rentang waktu universal yang sudah lama. Sejarah umpamanya Alfred Adolf Diesel, yakni penemu mesin diesel. Bagaimana dia berjuang, berusaha dengan gigih, itu bisa menjadi pelajaran kita juga. Di dalam agama Islam tentu yang paling menarik dan fenomenal adalah pengalaman hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah. Pengalaman beliau menjadi pelajaran juga bagi kita, menjadi guru untuk kehidupan kita. Jadi kawan-kawan, dengan demikian maka pengertian pengalaman adalah guru yang terbaik, membawa kita kepada keharusan belajar sejarah. Sejarah bukan untuk dihafal. Sejarah bukan hanya sekedar untuk dicatat, tetapi dia menjadi pelajaran untuk hidup kita agar kita bisa menata diri kita lebih baik, dan lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Mudah-mudahan perbincangan seperti ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Masih ada kesempatan kepada kita masing-masing untuk memperbaiki diri, karena masih ada kesempatan
untuk belajar dari pengalaman orang lain. Lebih spesifik lagi kita sebut, kita masih harus belajar sejarah. Bung Karno menyebutnya sebagai jas merah. Jangan lupa dengan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.